What's up mas, bro, teteh bro, kakang bro, dan semuanya. Semoga sehat selalu ya, amin. Amin. Balik lagi di channel Murdocruz bareng Mang Udok dong. Nah, Mang Udok sekarang mau bahas RAM DDR5 dari DTG. Serinya, mereknya itu V-Color dengan seri Manta X Sky. Speednya itu 6000 MHz, terus kapasitasnya 32 GB, 16 GB kali 2. Pertanyaannya, V-Color oke nggak buat dipertimbangin? Penasaran kan? Pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdocruz. Oke bro, biasanya pertanyaan awal yang sering kali kita dengar itu, memori V-Color bagus nggak sih? Mang Udok juga awalnya masih agak ragu. Terlebih lagi, merek ini terhitung baru buat urusan RAM desktop. Tapi ketika nyoba pertama kali seri Manta X Sky DDR5 ini, berikut beberapa hal yang bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Entah segi positif maupun minusnya. Desain overall positif, finishingnya oke, estetika dapat, plus ada kesan elegan juga ketika ngelihat desain heatsink warna silver yang dibawa. By the way, jika nggak suka dengan warna yang ditawarin, V-Color juga nawarin varian lain. Entah warna white, black, maupun gold. Itu bisa jadi poin plus nih buat produsen yang nawarin banyak opsi warna. Tentu bakal ngasih benefit juga buat konsumen yang bisa nyesuaiin warna sesuai selera. Bener nggak? Sayang aja, varian kapasitas terbatas bro. Cuma ada satu opsi aja. Yang tersedia itu 32 GB dengan opsi 16 GB kali 2. Padahal nggak semua orang butuh kapasitas 32 GB. Varian 16 GB masih banyak yang butuh tuh. Kalau pilihan frekuensi sih cukup banyak. Mulai dari speed 6000 MHz nyampe 6600 MHz. By the way, bicara estetika, selain desain yang kece, RAM ini juga udah dukung RGB lighting dengan LED khusus di bagian atas modul. Terus ini juga kompatibel dengan software populer bawaan Mobo kayak Asus Armory, terus ASRock Polychrome RGB dan sebagainya. Note aja, V-Color sejauh Mang Udok tahu belum punya software khusus buat RGB. Jadi ngatur lighting pasti tergantung software lain. Terus buat kalian yang masih khawatir tentang masalah kompatibilitas memori, misal ketinggian RAM. Tingginya itu sekitar 4 cm, tebal sekitar 7 mili. Jangan salah ya, suka banyak yang nanyain juga. Soalnya kadang tinggi RAM suka bentrok dengan fan atau I/O di bagian atas casing. Jadi biasanya salah satu perangkat nggak bisa dipasang. Terus kompatibilitas platform, misal apa RAM ini bisa dipasang di platform AMD atau Intel? Dipasang di dua platform berbeda masih bisa banget. RAM ini udah dukung fitur AMD Expo maupun Intel XMP dengan timing yang sama saat speed 6000 MHz berlaku. Yang beda itu voltasenya aja sih. Nah, ini juga bisa jadi bahan pertanyaan. Apa sih XMP atau Expo itu? Istilah ini boleh dibilang sebagai overclocking otomatis memori sesuai dengan label kecepatan RAM yang diiklankan. Misal, RAM ini punya kecepatan di labelnya itu 6000 MHz. Defaultnya nggak segitu, malah speednya cuma 4800 MHz aja. Jadi, kalian perlu aktifin dulu fitur XMP atau Expo sesuai dukungan platform, biar bisa jalan di kecepatan yang diiklankan. Terus buat aktifin fitur ini cukup mudah kok, lewat BIOS aja. Kalau spek RAM V-Color Manta X Sky ini sekali lagi kapasitasnya 32 GB dengan speed 6000 MHz ketika XMP atau Expo aktif. Terus timingnya cukup rendah di angka 363896. Yang beda itu voltase. Kalau pakai platform AMD, voltase normalnya itu 1,35 saat fitur AMD Expo aktif. Kalau Intel XMP lebih rendah dengan angka 1,25 volt. Nah, buat platform AMD, konsumsi daya bisa sedikit lebih tinggi dibanding beberapa RAM DDR5 yang pernah Mang Udok coba. Tapi mesti terhitung oke lah. Nah, buat urusan chipset, RAM ini pakai SK Hynix dan saat nyoba fitur overclocking, jujur aja agak berat bro.
khususnya buat platform AMD. Naikin speed di atas 6000 MHz susah banget, dan kalian butuh mobo khusus buat pergi. Kalau Intel sayangnya masih belum nyoba, next ya kita bahas lebih dalam. Nah, gimana dengan performa? Dipasang sama AMD Ryzen 7 7700 sama mobo ASRock B650 Pro RS, potensi kinerja kayaknya nggak maksimal banget bro. Jadi sekali lagi pilihan mobo bisa ngaruh. Next ya Mang Udok bahas lebih dalam pakai mobo high end. Tapi itu bisa jadi catatan kalian sebenarnya. Meskipun buat pilihan default, RAM ini stabil banget. Dites pakai si software Sandra Memory Bandwidth, kinerja multicore hasilnya masih di bawah Delta Alpha sama Cleve XR5. Meskipun kalau urusan cache and memory bandwidth, skornya naik signifikan dibanding Delta Alpha RGB dari Team Group. Terus hal positif lainnya itu ada di latency, dengan rata-rata cuma sebesar 62,1 nanosecond. Posisinya ketiga di bawah Delta Alpha maupun Cleve. Buat suhu rata-rata sekitar 41,3 derajat Celcius. Terhitung adem lah, dan dipakai lama-lama pasti cukup nyaman. Nah, gimana dengan harga? Sebenarnya ngelihat harga agak bingung juga sih. Cek di marketplace, Mang Udok nemu harga terendah itu kisaran 2,1 jutaan. Terus ada juga opsi 2,8 jutaan nyampe di atas 3 jutaan. Nah, produsen juga nggak ngasih tahu nilai MSRP-nya. Agak ribet juga ya. Tapi ambil simple aja lah. Kalau ternyata ada harga yang lebih ramah, ambil. Tapi cek dulu ya lebih detail sama tanyain distributornya. Itu karena distributor utama Memory V-Color di Indonesia itu ada di tangan DTG. Siapa tahu bukan. Jadi klaim garansi biasanya agak susah. Nah, bicara garansi, standar Memory V-Color ini punya garansi seumur hidup. So, does it worth it? Memori DDR5 V-Color Manta X Sky itu overall worth buat dipertimbangin. Masih cocok lah entah buat platform AMD atau Intel. Stabil pula ketika dua fitur ini aktif. Terus harga juga harusnya bisa lebih ramah dibanding merek lain yang punya speed maupun kapasitas sama. Estetika juga menawan. Plus hadirnya RGB lighting juga bisa nambah ganteng RAM ini. Cuma kalau performa sih bukan the best. Terus RAM ini lebih cocok buat user yang suka dengan pilihan default. Overclocking di atas 6000 MHz masih susah, apalagi platform AMD. Jadi itu dia ulasan singkat memori DDR5 dari V-Color. Nggak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat. Yes. Jangan lupa like dan subscribe-nya.